Kamu ingat ya, semua karyawan yang mau mendaftar ke perusahaan ini, semuanya rela bersedia untuk membayar 50 juta, bahkan ratusan juta. Jadi kalau kamu gak siap untuk kerja di perusahaan ini, mending kamu pergi, out sekarang juga. Paham? Tapi Bu, ini nggak... Udah, uang 50 juta itu nggak sedikit. Berarti kamu hanya aja yang miskin. Ini udah keterlaluan Bapak ya. Bapak nggak lihat di sini tuh ada CCTV. Kalau misalkan Bapak ini bisa dipenjarakan terus gimana? Udah. Kamu ya, mending sana out. Astagfirullah. Di saat aku udah masuk kantor, aku aktif kerja, perusahaan gak ada masalah. Tapi di saat sekarang, kondisi aku sekarang lagi cuti 2 minggu, kantor dalam keadaan banyak masalah. Terus ada teman aku, adik dari teman aku, mengajak aku ketemuan di sini, mau membahas tentang permasalahan kantor. Kok bisa ya? Yang tahu masalah perusahaan, yang tahu masalah kantor itu adalah orang luar. Dan yang tahu adalah adik dari teman aku. Adik teman aku kan setahu aku juga masih interview, masih calon karyawan di perusahaan aku. Ya untung aja aku sekarang posisi masih di sini. Posisi aku masih jalan-jalan, posisi aku masih di luar. Jadi ketemuan di sini juga enak, cepat. Cuman ngomong-ngomong, adik teman aku ini kemana sih? Kok lama banget, janjian jam 1, apa nggak tahu ya. Kalau sebentar lagi aku harus pergi untuk ketemuan sama saudara aku. Saudara aku juga udah nunggu di kafe lagi. Gak masuk akal banget sih. Seharusnya kalau ada masalah di kantor, itu aku tahu ada apa, sebabnya apa, dari apa, masalahnya apa. Ini nggak logika banget, nggak masuk akal banget. Yang tahu malah orang luar, itu pun ngajak ketemuan aku di sini. Apa mau fitnah aku ya? Apa dia juga mau mengadu domba karyawan-karyawan yang lama dengan aku? Astagfirullahaladzim, aku nggak boleh suzon dulu. Aku harus mendengarkan versi dari adik teman aku ini. Ada apa sebenarnya di perusahaan aku? Kayaknya aku udah rapi deh. Masa iya sih mau ketemu sama atasan, calon atasan, aku keadaannya kayak bajunya nggak rapi. Ngomong-ngomong, Pak Fajar udah nyampe apa belum ya? Pokoknya bentar lagi aku harus ceritain semuanya ke Pak Fajar tentang apa yang ada di perusahaan dia. Padahal kan teman aku bilang rekrutmen karyawan baru tuh nggak ada biaya administrasi sepeser pun. Tapi kenapa ya bisa-bisanya aku nih dimintain uang 50 juta buat aku kerja di sana. Perasaan aku nih kerja cari uang, bukan mau ngeluarin uang, ya kan? Ya udah deh, pokoknya bentar lagi aku harus jujur sejujur-jujurnya sama Pak Fajar. Aku mending cari Pak Fajar aja deh daripada Pak Fajar yang nungguin aku. Harusnya aku secepatnya nyari Pak Fajar. Selamat pagi, Pak Fajar ya? Pagi, adiknya Karyadi. Iya benar Pak. Oh iya, berarti saya nunggu Anda dari tadi. Oh, Pak Fajar udah dari tadi nunggu. Silakan duduk sini. Di sini panas. Ini siapa? Oh iya. Sebelum saya memulai percakapan tentang masalah perusahaan yang saya kelola, saya ingin tanya.
masalah apa yang ada di perusahaan saya. Kenapa sampai tiba-tiba mas kamu atau teman saya Karyadi itu menghubungi saya bahwasanya di perusahaan saya ada masalah. Katanya kamu yang akan memberi semua keterangan-keterangan yang ada, keterangan masalah yang ada di kantor saya. Iya benar Pak. Tapi saya mohon maaf ya Pak sebelumnya karena mengganggu hari cuti Pak Fajar. Oh iya, cerita juga masmu kalau misal saya cuti. Iya, jadi gini Pak, kan saya tahu di perusahaan Pak Fajar itu ada rekrutmen karyawan baru. Jadi saya tuh naruh lamaran di sana dan kemarin saya itu sudah interview pertama. Oh iya, interviewnya memang saya serahkan terhadap bawahan saya. Betul, rekrutmen baru. Terus? Kemarin saya itu nggak ada kendaraan lagi ya, jadinya saya itu bawa mobil Pak. Jadi karyawan Pak Fajar itu kelihatan saya itu turun dari mobil. Kedua karyawan Pak Fajar itu melihat saya. Jadi saya tuh sudah mulai interview, ternyata interview pertama itu saya sudah lolos. Sebentar, saya potong. Ketika siapa namanya tadi? Yang menginterview saya. Nama Anda, nama kamu? Meme. Oh, nama kamu Meme. Oke. Setelah Meme turun dari mobil, ada beberapa karyawan saya yang mau menginterview Meme, melihat Meme turun dari mobil. Iya Pak. Terus setelah saya interview, setelah itu saya tuh keterima kan di tahap 1. Jadinya ya agak slow kayak gini ya. Terus jadinya kedua karyawan Pak Fajar itu ingin meminta uang sebesar 50 juta. maksudnya meminta uang 50 juta? Persyaratan terakhirnya kalau saya mau keterima di perusahaan Pak Fajar itu, saya harus membayar uang sebesar 50 juta. Setahu saya itu Pak Fajar, pendaftaran di tempat Pak Fajar itu tidak ada biaya administrasi sepeser pun. Tapi kenapa saya itu diminta uang sebesar 50 juta? Kamu gak ngawur kan? Maksudnya kamu gak ngarang cerita ini kan? Kamu gak ngaco bilang seperti ini sama saya kan? Saya serius Pak Fajar, mana mungkin saya bikin-bikin omongan ngaco. Padahal kan saya juga butuh pekerjaan tersebut Pak. Sekarang saya tanya, yang minta uang 50 juta itu siapa? Namanya siapa? Seingat saya itu siapa ya Pak? Tapi orang itu cowok cewek Pak. 2 orang? Iya, dia bilang dia itu orang kepercayaan Pak Fajar di kantor Pak Fajar. Pakai NRP nggak? Pakai identitas? Seingat saya siapa Cuman ya cowok Pak? cewek? Iya, cowok cewek. Yang cewek itu kurus, kecil, rambutnya panjang. Dan yang cowok itu tinggi, ya sekitaran Pak Fajar. Oh ya, saya paham, saya tahu orangnya. Cuman saya nggak bisa langsung 100% percaya dengan omongan Bu Meme. Saya juga harus meninjau langsung apakah dari versi karyawan saya juga benar. Cuman saya nggak ingin menanyakan perihal masalah ini terhadap karyawan saya. Karena kalau misal saya bertanya terhadap karyawan saya, bisa saja semuanya mengelak. Ya, saya masih ingin menelpon pimpinan saya di pusat. Saya juga ingin sharing, saya juga ingin bantuan pimpinan saya. Karena pimpinan saya ini sangat tegas. Pimpinan saya itu adalah seorang perempuan. Nah, perusahaan yang saya kelola ini adalah perusahaan cabang. Jadi kalau misal ada pemerasan seperti ini, calon karyawan yang baru diperas, ini kan udah bisa mencemarkan nama baik citra perusahaan saya. Benar Ya sekali, kan? Pak. Sedangkan saya dipercaya untuk mengelola perusahaan ini. Iya kan? Paham maksud saya kan? Iya, paham Pak. Terus juga gak masuk akalnya, di mana-mana orang mau bekerja itu mau mencari uang, mau mencari pendapatan setiap bulan, ingin menyambung hidup. Kalau dengan cara membayar dulu untuk mendapatkan uang, itu kan sama saja. Sama saja gajinya per bulan juga tidak halal, juga tidak akan berkah. Namanya juga sudah menyogok. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling fatal adalah kalau semua calon karyawan yang baru yang mau bekerja di perusahaan yang saya kelola itu hasil dari menyogok, bisa jadi apa perusahaan saya? Iya kan? Iya, Ibaratkan suatu organisasi. Kalau sudah hasil organisasi diciptakan karena hasil menyogok, pasti anggota-anggotanya akan mencari celah atau mencari cara untuk mengembalikan modal yang sudah dia buat untuk sogokan itu. Korupsi lah intinya. Ngerti maksud saya? Ngerti Pak. Seandainya Bu Meme juga berani untuk membayar 50 juta, maka psikologis Bu Meme di perusahaan saya ketika bekerja, Bu Meme harus mencari cara, mencari celah untuk
untuk cepat mendapatkan uang 50 juta agar bisa balik modal terlebih dahulu. Habis itu ya kembali lagi ke hati Bu Meme. Ya mana mungkin ada perusahaan besar sampai dia itu mau korupsi dari calon karyawannya. Kan nggak mungkin, Pak. Maksudnya gimana? Ada perusahaan besar dan rekrutmen karyawan baru tapi dimintain uang sebanyak itu. Kalau perusahaan lain tahu kan otomatis perusahaan Pak Fajar akan tercemar nama baiknya dong. Ya. Saya juga terima kasih sama Bu Meme informasinya. Semoga informasi yang diberikan Bu Meme bisa mengubah tatanan manajemen perusahaan saya lagi ya. Terima kasih banyak ya. Oh iya Pak, kebetulan sekarang ini saya akan ke kantor Pak Fajar karena ada sesi interview kedua gitu dia katanya. Apa Pak Fajar sekalian mau ke kantor? Oh iya, Pak Fajar kan cuti ya. Oh nggak apa-apa. Bu Meme ke kantor aja dulu. Iya. Saya masih mau menghubungi pimpinan saya. Saya masih ingin berkoordinasi ya. Kalau saya mengambil langkah sendiri, takut saya juga disalahkan. Ya, saya juga masih mau menghubungi pimpinan saya yang saya bilang tadi yang cewek ya. Oh iya Pimpinan Pak. pusat saya. Siap. Oke, sampai ketemu di kantor ya. Saya permisi ya Pak. Nggih, terima kasih. Mari, Terima Pak. kasih ya. Aneh juga sih kalau misal permasalahan semuanya itu hanya berupa pemerasan, bukan hanya sih. Yang namanya memeras dalam rekrutmen kerja ini kan mencari kesempatan di dalam kesempitan. Padahal saya memasrahkan semua rekrutmen ini terhadap ya Sony sama si Amel. Apakah Pak Sony sama Bu Amel juga mempunyai watak seperti itu? Tapi kalau benar mereka yang memeras semuanya, awas saja, nggak akan aku kasih ampun mereka. Aku bakal pecat mereka, dan aku bakal jamin mereka berdua nggak akan keterima di perusahaan manapun. Karena kalau pemerasan kayak gitu sangat fatal. Ya, aku harus telepon Bu Novi. Iya, waalaikumsalam Bu Novi. Bu Novi, saya ingin minta waktunya sebentar Bu. Saya ingin bertemu dengan Bu Novi. Ada hal yang sangat penting yang mau saya bicarakan terhadap Bu Novi Bu. Iya. Saya kebetulan sekarang lagi ada di taman Bu. Kalau begitu, saya dari taman mau langsung ke rumah Bu Novi gimana? Oh ya, Bu Novi juga di taman sekarang. Oh kebetulan sekali ya Bu. Ya Bu, saya berharap juga secepatnya bisa bertemu dengan Ibu. Ternyata memang Tuhan memberikan jalan yang sangat mudah buat saya bertemu dengan Ibu. Iya, saya samperin Ibu. Di sebelah mana Bu Novi? Oh sebelah sana ya. Iya Bu, saya menghadap Bu Novi Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Novi juga berada di taman ini. Aku harus cepet-cepet ke Bu Novi sebelum Bu Novi pergi dari sini. Bu Novi soalnya orangnya super sibuk banget. Ini Pak Fajar ngapain ya? Ngajakin ke sini terus ada hal yang ingin diomongin. Aku heran deh. Perasaan kan masalah kantor juga baik-baik aja. Atau di kantor juga terjadi apa-apa ya? Maksudnya ada kendala atau ada problem apa gitu? Tapi nggak mungkin karena setiap laporan bulanannya tuh Pak Fajar selalu mengirimkan dengan hal-hal yang benar, tidak terjadi masalah apa-apa. Makin penasaran deh. Untung aja nih, aku barusan meeting di daerah sini. Coba aja kalau misalkan aku meeting di luar kota, nggak mungkin tuh aku bisa nyempetin ke sini. Ini Fajar juga mana ya? Sedangkan aku kan bentar lagi ada meeting lagi. Kalau misalkan telat kan aku juga telat juga meetingnya. Nah, ini dia nih. Permisi, Bu Novi. Ya. Duduk aja nggak apa-apa. Basah Bu. Biar saya berdiri aja Bu. Jadi begini Bu.
Jangan deket daun dong. Ini kan tanaman kan dirawat dengan sebaik mungkin oleh pengelola taman ini. Iya Bu. Jadi perusahaan apa? yang saya kelola, cabang dari perusahaan Ibu sekarang memiliki masalah. Cuman saya mau mengambil tindakan, takutnya tindakan saya bisa menyebabkan merugikan atau membuat kekacauan semakin besar. Nah, jadi langsung ke poinnya Bu. Masalahnya adalah orang luar mengetahui perusahaan saya atau perusahaan Ibu yang saya kelola ada masalah. Masalah apa? Masalahnya adalah rekrutmen karyawan yang baru. Itu ada pemungutan liar atau pemerasan Bu dari karyawan saya sendiri, dan saya masih belum mengetahui. Yang mengetahui ini adalah teman saya. Teman saya ini punya adiknya melamar di perusahaan yang saya kelola. Terus adiknya teman saya ini bilang ke teman saya nelpon saya. Terus pagi tadi saya bertemu dengan adik teman saya. Nah, semuanya dia katakan bahwa di kantor ada 2 orang cowok cewek, bahwa mereka berdua melakukan pemerasan. Jadi kalau mau masuk di kantor saya yang saya kelola itu harus bayar uang puluhan juta Bu. Wah, nggak baik nih. Terus kamu kayak gini tuh ada buktinya nggak? Nah, ini permasalahannya Bu. Buktinya masih nggak ada. Jadi CCTV kan di sana juga nggak ada suara Bu. Terus yang pertama, yang kedua, saya juga kebingungan. Memang kalau cowok cewek 2 orang saya sudah ada, tersangkanya saya ada. Cuman kan saya nggak bisa langsung, kamu memeras calon karyawan baru ya, yang rekrutmen kamu peras ya. Bisa saja dia mengelak dan bisa saja dia lebih rapi Bu. Itu makanya saya mau sharing sama Ibu, karena Ibu selaku pimpinan saya, selaku pimpinan pusat, Ibu pasti sudah mengalami hal yang seperti ini. Ibu sudah pernah menjalani seperti ini, sedangkan saya masih baru ini menjadi pimpinan dari perusahaan Ibu yang saya kelola. Iya, takutnya adik Pak Fajar itu malah ngomong kayak gitu. Bukan adik saya Bu. Oh, temennya? Adik teman saya. Ya, adik teman Pak Fajar itu. Ibu sudah minum obat atau Ibu sakit Bu? Iya, bukan gitu. Barusan itu saya masih banyak pekerjaan dan anak-anak saya tuh barusan banyak rewel. Jadi saya maklum lah. Ya takutnya temennya adiknya Pak Fajar itu hanya ingin menjelek-jelekan perusahaan saya yang dikelola Pak Fajar. Jadi saya ingin bukti yang sangat akurat. Gimana ya caranya? Saya sebenarnya juga berpikiran tentang seperti itu juga Bu. Takutnya memfitnah perusahaan yang saya kelola, terus ingin mengadu domba karyawan yang lama dengan yang baru. Karyawan yang lama bubar, digantilah dengan mudah oleh karyawan-karyawan yang baru. Pikir saya juga begitu. Cuman saya rasa, saya lihat dia orangnya jujur kok Bu yang bilang sama saya. Rasa-rasanya memang benar ada yang janggal di perusahaan ini gitu Bu. Makanya Ibu atau punya tindakan atau bagaimana atau apa yang harus saya lakukan gitu Bu. Karena memang Pak Fajar memang udah nggak bisa menangani permasalahan ini, ya udah terpaksa saya yang harus terjun langsung. Saya ingin berpura-pura menjadi calon karyawan di sana. Jadi saya ingin berpenampilan seperti orang interview dan berpenampilan ingin melamar pekerjaan di sana. Gimana? Ya, kalau seperti itu sih bagus juga Bu. Cuman Ibu ini kan harus membuat ijazah palsu ataupun nama palsu, KTP palsu. Kalau misal dengan nama Ibu ada kemiripan dong. Di sana kan strukturnya sudah jelas. Memang karyawan-karyawan saya yang lama tidak tahu Ibu itu siapa dan tidak tahu wajah Ibu seperti apa. Cuman masih kan, belum tahu ya? Kan struktural di sana kan jelas. Pimpinan pusat Novi, ya kan? Novi Agustiani. Pimpinan cabang yang di sana adalah Fajar. Sekretaris Fajar ini, sekretaris ini. Bu Novi punya perusahaan ini. Cuman kan wajahnya tidak kenal. Kalau Ibu memakai nama Novi, apakah tidak curiga Bu? Kan harus pakai nama samaran. Iya, saya mau pakai nama samaran aja. Kalau kayak gitu, aku minta bantuan sama kamu ya. Namanya Siti Bu. Oh, good, bagus. Oke. Siti. Ya oke, nggak apa-apa. Menandakan Ibu itu adalah lugu. Nanti. Oh, emangnya kalau Novi kenapa? Oh, nggak lugu gitu ya? Iya. Kalau Novi kan, aduh, masa saya harus jelaskan 4 kali Bu. Novi kan sudah nama pimpinan pusat iya, Bu. Oke. Saya ngerti. Ya. Siti Sulaiha. Siti siapa Bu? Nanti saya buatkan. Ya udah gampang, terserah kamu aja deh. Yang penting kamu konfirmasi aku namanya Siti siapa. By the way, interviewnya masih di kantor kan? Nggak di tempat lain?
Di kantor, Bu. Masa ya kantor membutuhkan karyawan, interviewnya di tempat lain. Atau gini aja, Bu, biar cepet ya, saya punya ide sedikit. Gimana? Ibu langsung aja masuk ke kantor. Kalau ditanya berkas sama yang menginterview Ibu, bilang saja berkasnya Ibu sudah kasih sama Pak Fajar gitu, Bu. Nah, terus Ibu bilang, saya kan kebetulan juga belum bilang sama Ibu, saya ambil cuti 2 minggu, Bu. Nah, jadi sekarang saya ini cuti sisa seminggu, Bu. Kalau semisal ditanya berkasnya di mana, Bu? Berkas saya di Pak Fajar. Pak Fajar kan sekarang lagi cuti, Pak. Kata Pak Fajar, saya langsung interview aja. Kalau ada kepentingan, kalau ada sesuatu yang ingin lihat berkas saya, telepon aja Pak Fajar. Saya bukan orang dalam atau orang suruhan Pak Fajar atau saudaranya Pak Fajar, bukan, Pak. Kebetulan saya tetangga Pak Fajar, tetangga jauh sekali. Saya melamar langsung ke Pak Fajar. Iya, masuk akal, masuk akal. Bisa ya? Emang karyawannya Pak Fajar itu emang kelakuannya kayak gitu? Maksudnya Pak Fajar udah kenal atau memang kerjanya bagus atau memang kayak gitu? Kalau bilang kerjanya bagus ya nggak bagus-bagus amat sih, Bu. Biasa. Cuman biasa. Cuman karena saya ambil cuti 2 minggu, saya pasrahkan perusahaan termasuk rekrutmen karyawan ini terhadap mereka. Tuh, Bu. Terus masalah karyawan yang seperti itu, wallahu alam, saya kan juga masih belum lihat secara langsung, Bu. Tapi kalau semisal karyawan saya terbukti siapapun, saya sudah berniat, saya akan klaim mereka dan saya juga minta bantuan Ibu, tolong blacklist nama mereka di perusahaan-perusahaan di daerah ini, Bu. Dan laporkan mereka atas tuduhan pemerasan, laporkan ke polisi atau pihak yang berwajib. Ya, itu karena adalah bentuk salah satu yang merugikan perusahaan. Ya, aku nggak mau perusahaan aku tercoreng kayak gitu. Ya memang, Bu, perusahaan-perusahaan yang lain banyak yang melakukan seperti itu. Ataupun pendaftaran apapun pasti ada yang namanya sogok menyogok. Cuman saya selaku pimpinan yang dipercaya Ibu, saya tidak mau perusahaan yang saya kelola ada hal yang seperti itu, Bu. Ya baguslah kalau Bu, misalkan permisi, mohon maaf. Ada semut, Bu. Oh iya. Ini, Bu, semutnya, Bu. Nggak usah kasih saya, udah buang aja. Ya udah. Karena memang saya mau buru-buru dan saya sudah nggak sabar untuk ketemu sama 2 karyawanmu itu, saya lebih baik langsung ke kantor ya. Oh, Ibu langsung mau interview sekarang? Iya, Oke, saya hubungin mereka, saya ajak ketemuan dulu di sini agar mereka kaget, agar iya bener. kasih shock terapi dulu. Terus habis itu saya suruh mereka untuk langsung ke kantor. Ya. Iya, dan jangan lupa Pak Fajar nanti menyusul ya. Oh, siap. Siap. Ya udah, saya pergi dulu ya. Ya, siap, Bu. Mari Pak. Mari, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Aku harus langsung telepon Pak Sony dan Bu Amel. Tapi aku telepon Bu Amel aja. Halo, assalamualaikum Bu Amel. Bu, langsung ke Taman Kota hari ini, Bu, ya. Saya tunggu, Bu. Iya, jam sekarang. Ya. Ada hal yang sangat penting yang mau saya omongkan sama Bu Amel. Ya, saya harap Bu Amel gak usah banyak tanya, langsung aja menghadap saya di taman ya. Ya. Oke. Bisa-bisanya dia masih banyak alasan untuk tidak menemui aku. Aku cari makan dulu sambil aku nunggu mereka. Pak Sony, Iya, Bu. peserta karyawan kita yang baru saja melamar ke perusahaan kita itu, ternyata dia sangat lugu dan menurut saya dia itu bodoh sih, Pak. Kita hanya mengiming-imingi akan memberikan gaji yang besar dan jabatan yang tinggi. Dia sudah mau membayar 50 juta. Ya itu, Bu. Itu masih polos kayaknya ya, Bu. Bener banget, Betul Pak. sekali. Terlebih, Pak, kalau misalkan dia sudah masuk perusahaan, dia bakalan jadi pesuruh kita, Pak Sony. Iya, betul. Kan nggak mungkin dong baru masuk langsung jadi atasan, kan nggak mungkin. Aduh, polos sekali masih dia itu. Zaman sekarang, Pak, pekerjaan itu susah. Betul. Jadi,
dengan kita mengiming-imingi dia bakalan dapat pekerjaan yang bagus di perusahaan kita. Dia bahkan akan memberikan kita puluhan juta, bahkan di atas 50 juta. Iya nggak Pak? Betul Bu, kan nggak mungkin gitu kan di zaman sekarang dengan semudah itu dapat pekerjaan dengan langsung atasan gitu, nggak mungkin dong. Ya, kita sekarang bolehlah Pak berbangga. Soalnya kemarin-kemarinnya karyawan yang melamar ke perusahaan kita itu kan hanya mampunya di 20 juta, Betul. 30 juta. Jadi ini kesempatan bagus Pak untuk Bagus kita. Bu. Dan Bapak sudah tahu sendiri kan, uang 50 juta tuh semuanya itu. Banyak lah Bu. Kita nanti bisa foya-foya dong dari hasilnya. Terus, siapa ada namanya karyawan yang baru kemarin? Kalau nggak salah itu Ibu Mei ya. Bu? Oh, Meme. Iya, Ya. Mei. Meme itu Pak, kalau misalkan dia nanti berada di perusahaan kita harus benar-benar bisa memastikan dia tidak akan pernah membocorkan rencana kita Oh ini Pak. bisa lah Bu. Kalau masalah itu gampang. Nanti kita bisa beri sedikit-sedikit apalah gitulah. Ancaman. Semacam ancaman gitu Bu. Pasti dia bungkam, nggak bakalan dia bongkar semua ini kepada atasan-atasan kita. Nggak mungkin Bu. Iya Pak, karena saya sangat khawatir Pak. Kalau misalkan si Meme ini laporan kepada salah satu perusahaan yang jabatannya di atas kita, bisa mati kita Pak. Betul. Ya. Jadi kita harus press itu anaknya Ibu. Terus Pak, Bapak Sony tahu sendirilah perusahaan kita itu perusahaan yang sangat jujur, Betul. profesional. Apabila ketahuan ada kecurangan dalam perusahaan, kita bukan hanya dipecat, bisa-bisa kita dipenjara Pak. Dan Betul saya tidak itu, Bu. mau itu Pak. Emang Pak Sony mau kita dipenjara? Ya enggak lah Bu. Maka dari itu kita harus benar hati-hati dan harus jaga Ibu Mei agar tetap bungkam. Bener banget Pak. Tapi kayaknya dia bodoh banget Pak Lugu. Ya, Jadi masih tenang polos. saja ya kan? Iya, kalau dilihat dari mukanya tuh sepertinya dia polos Bu. Iya, walaupun dia kelihatan kayak orang Chinese kan. Iya. Tapi dia mudah tertipu. Mudah tertipu Bu. Bentar Pak. Kita jangan senang dulu Pak. Ini maksud dari Pak Fajar memanggil kita ke taman ini apa ya Pak ya? Ya itu Bu, saya juga penasaran. Tumben-tumbenan Pak Fajar ya Bu. Biasanya dia kalau ada perlu dengan kita kan biasanya di kantor. Nah, Tumben dia ngajak di luar ya Bu. ya itu Pak. Firasat saya kok jadi tidak enak ya Pak ya. Padahal saya semalam nggak mimpi buruk loh Pak. Tapi kenapa feeling saya hari ini ketemu sama Pak Fajar kok rasanya deg-degan gitu, kayak sesuatu apa gitu loh Pak. Emang Pak Sony nggak ngerasa? Saya sedikit deg-degan juga sih Bu. Tapi sebentar lagi kalau seandainya kita sebentar lagi ketemu Pak Fajar, kita seolah-olah gitu nggak tahu apa-apa Bu. Jadi biar Pak Fajar itu tidak menimbulkan rasa curiga kepada kita. Oh, bener banget Pak. Tapi Pak Sony ini sudah meyakinkan banget kan untuk mengamankan Meme agar tidak membocorkan apa yang kita lakukan pada saat rekrutmen kemarin. Oh sudah yakin Bu. Soalnya kemarin pas saya ketemu Bu Mei, saya sudah sedikit mengancam agar dia itu bungkam Bu. Jadi sudah aman, tenang Bu. Oke. Apalagi Ya. Bu Mei kan orangnya polos lah, Iya, Ibu tahu iya, sendiri bener, kan. bener. Jadi sekarang kita positif thinking aja Pak. Terkadang pikiran kita yang negatif yang Iya, membuat dampak nantinya yang bakalan Iya, negatif betul. juga ya kan. Tapi Pak, kalau misalkan kita terus melakukan kecurangan di rekrutmen karyawan, saya yakin dan saya jamin kita berdua akan cepat kaya Pak. Betul Bu. Ya kan? Betul. Jangan hanya mengandalkan gaji perusahaan. Ya itu. Dengan kita korupsi lah, anggap ya korupsi Iya, ya, suap korupsi. menyuap dalam perusahaan. Toh, ya atasan kita nggak akan tahu. Betul Bu. Pak Sony, seandainya Pak Fajar itu cutinya lama ya, Betul. Kita jangan bisa cuma 1 minggu ya kan, 1 bulan gitu kan. 21 bulan, Bu. Kita bakalan Langsung punya jadi duit banyak, kaya, Bu. Betul. kaya banget kita Pak Sony. kan di mana lagi kita bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat ini. Betul Bener kan? banget. Sekarang Pak Sony coba lihat handphonenya, kali aja Pak Fajar sudah ngasih kabar, dia sudah sampai apa belum, dia di Iya, Bu. mana ya kan? Coba Kali saya aja cek ada dulu. WA atau apa? Oh iya. Iya Gimana? Bu, ini Pak Fajar sudah WA 10 menit yang lalu, katanya Oh. sudah ada di taman. Oh my god. Berarti kita sudah terlambat.
Kita alasan aja Pak. Isi bensin atau ban bocor ya kan? Iya betul Bu. Kalau di pom kan selalu antri gitu. Bisa Bener dijadikan banget. alasan dong. Ya udah kita tunggu Pak Fajar ya. Ya, ayo Bu. Pak Sony, ini Pak Fajar kemana ya? Katanya sudah sampai, tapi kok belum kelihatan? Iya itu Bu. Mungkin masih muter juga kali ya nyariin kita mungkin Bu. Oh gitu, ya udah kita tunggu di sini aja kali ya Pak ya. Ya coba. Daripada kita saling mencari ya Iya kan? betul Bu. Panas banget ya Pak. Iya. Ingat ya Pak, kita harus tetap full senyum, Betul. profesionalisme. Jadi biar tidak ada Iya kecurigaan-kecurigaan ya. Bu. Seolah-olah nggak ada apa-apa dong. Bener banget. Solid banget kita ya Pak Iya, Sony Bu, ya. betul. Kita kan kompak Bu. Harus selalu kompak Pak. Demi apa? Demi uang. Iya betul. Dan apa? Ya biar Dan- kita tetap kaya. Iya dong Bu. Biar kita bisa selalu foya-foya. Bener banget Pak, setuju. Mana Pak Fajar? Mungkin sebentar lagi lewat Bu. Iya bener Pak. Pak Fajar, selamat siang. Ya, siang. Siang Pak. Gimana laporan-laporannya masalah perusahaan selama saya cuti? Oh alhamdulillah lancar Pak, tenang saja. Laporannya belum dikirim. Sudah kok. Iya kan Pak Sony? Iya, sudah saya kirim lewat email kok Pak. Oh, kalau masalah laporan yang email itu sudah saya terima. Itu kan laporan tentang penganggaran masalah rekrutmen karyawan-karyawan yang baru. Nah sekarang saya tanya, laporan yang saya maksud adalah laporan karyawan mana aja, berapa orang yang sudah kalian terima. Oh yang itu Pak Fajar. Iya Pak, masih dalam proses juga. Nanti insya Allah kalau sudah betul, selesai Pak. semua, biar saya kirim ke Sony biar dicek lagi apa-apanya yang kurang. Mungkin dari dokumentasi foto atau apa ya Pak Sony ya? Ya Langsung betul Bu. via WA Ya sebentar ke lagi Pak saya Fajar. kirim via WA ya Pak. Ah iya, itu yang saya maksud. Terus, Iya Pak. kenapa wajah kalian kayak seakan-akan agak grogi dan agak takut seperti ini? Oh, bukan takut dan bukan grogi sih Pak, cuma ya tumben-tumbenan aja gitu Pak Fajar ngomongin masalah pekerjaan di luar kantor. di luar kantor. Jadi kita sedikit bingung nih Pak, ada masalah apa kok sampai ketemuan di taman gitu ya Pak Iya Sony betul ya? Bu. Kok bisa berkeringat? Oh iya Pak. Cuaca ini Pak panas banget loh Pak, beneran panas. Iya dan lagi kita banget. tadi masih muter-muter nyari Bapak Fajar. Iya, dan bener banget, Dan Pak. kebetulan cuacanya panas Pak, jadinya berkeringat kita Pak. Iya. Oh ya, masalah saya mengajak kalian ketemuan di sini. Kalian lupa, saya kan masih lagi cuti. Oh iya betul Pak. Kalau misal saya ajak kalian ketemuan di kantor, berarti saya artinya Masuk Pak. Masuk masuk kerja. kantor. Nah sekarang saya posisi masih cuti kerja. Jadi kalian saya panggil ke sini, saya ingin tahu aja. Kalian kan selama ini melaporkan semuanya ke saya, selalu di ruangan saya. Jarang kan laporan di ruangan outdoor atau di tempat outdoor seperti ini, nggak Iya. ada ruangan lah maksud saya. Iya, Iya, bener Pak. banget Pak. Ya. Tapi Pak Fajar tenang saja Pak, semua permasalahan yang ada di kantor serahkan saja kepada kita berdua Pak. Iya Pak. Tentunya semuanya berjalan dengan sangat lancar. Benar nggak Iya, Pak Sony? betul Bu. Soalnya kita sudah menjalankan semua tugas kita sesuai arahan dari Bapak Fajar Pak. Iya. Jadi semua Arahan kalian. aman. Betul Oh Pak. bener banget Pak. Yang penting kalian bisa dipercaya, saya pasti akan pasrahkan semua pekerjaan-pekerjaan masalah perusahaan terhadap kalian. Iya Iya, Pak. baik Pak. Yang Siap. penting satu, kalian jangan pernah bohongin saya dari belakang. Baik Iya, Pak. Ya, jangan Iya. pernah membuat malu perusahaan saya. Iya Pak, siap. Ya. Silahkan kalian lanjut aktivitas di kantor lagi. Oh hanya itu saja Pak. Ya, saya hanya ingin bertemu kalian ya di ruangan atau di luar tempat terbuka seperti ini. Iya baik Pak. Saya pikir ada masalah apa Pak? Ya sudah Pak, kita Nggak ada berdua. masalah, enggak kan? Oh enggak ada Nggak Pak. ada Pak. Semua aman lancar Aman Pak. aman. Ya sudah Pak, kami pamit ke kantor dulu ya Pak. Kalau memang sudah selesai, mari Pak Fajar. Ya. Ya, mari Pak. Ya. Benar-benar kelihatan banget kalau mereka berdua memang sudah membohongi aku. Hidungnya, pipinya, gestur mulutnya, gestur badannya, gestur pipinya, dahinya, semuanya kayak memang mengatakan dia ada yang disembunyikan dari aku. Aku nggak paham. Mereka berdua kalau sampai benar-benar memeras calon karyawan yang baru. Ya, aku cukup berdoa pasrah aja. Semoga hari ini juga bakal ketahuan seperti apa mereka dan apa mau mereka.
Aku harus susul mereka ke kantor. Aku ingin tahu sebentar lagi Bu Novi akan melakukan apa terhadap mereka. Kalau misal aku nggak ada, takutnya mereka melakukan sesuatu yang di luar dugaan aku. Calon karyawan yang lain tuh mana sih, katanya mau interview, tapi jam segini aja belum datang. Ini mungkin salah di manajemen sih. Ini mungkin kurang jelas waktunya jam berapa, pukul berapa. Mana yang lainnya? Tapi aku penasaran deh. Kalau semisal di perusahaan aku memang terjadi ada pemungutan liar, ini nggak bisa dibiarin. Ini akan aku laporkan ke pihak yang berwajib, karena pemungutan liar itu sangat merugikan perusahaan. Ini nih, kalau misalkan sering aku tinggal, terlalu aku fokus ke bisnis lain, jadi kantor aku kurang produktif. Dan satu lagi, Pak Fajar juga, kok dia baru sekarang sih bilang, tapi laporan kemarin sih setiap bulannya sih aman aja, cuman ya terkendala di interview ini, terkendala di rekrutmen. Coba aja nggak ada pegawai yang pemungutan liar tuh, nanti semuanya baik-baik aja kan kantor. Mana bentar lagi aku meeting lagi, ini kan sama aja menyita waktu aku. Itu kayaknya yang mau interview deh ya. Yang mau interview juga. Iya. Memangnya ibu juga interview di sini? Iya, nama aku Siti. Untuk itu juga mau interview. Saya Meme. Ini jam berapa interviewnya? Kok jam segini masih sepi ya? Oh, yang lainnya tuh lagi pada keluar cari makan terus. Barusan saya juga lagi keluar. Oh iya, yang mau menginterview kita itu sekarang lagi keluar. Jadinya kita harus nunggu dulu. Kebetulan ini hari kedua saya untuk interview di kantor ini. Kebetulan ini hari pertama saya untuk interview, jadi agak sedikit gugup. Oh ya, ngomong-ngomong katanya sebelum interview kita dipintai untuk biaya administrasi ya? Apa itu benar? Kalau kemarin saya waktu interview pertama itu, saya itu udah lolos. Tapi persyaratan terakhirnya itu saya harus membayar uang sebesar 50 juta. Apa? 50 juta? Iya. Itu kita harus bayar supaya keterima di sini gitu? Ya karena itu persyaratan terakhir. Jadi itu termasuk biaya administrasi. Tapi kalau saya pikir-pikir sih biaya administrasi sebesar itu udah terlalu banyak sih. Itu terlalu besar lah. Setahu aku nih ya, juga aku lihat di brosur rekrutmen itu ada tulisan tidak dipungut biaya apapun. Tapi kok udah masuk sini udah dimintain 50 juta? Ya Kamu itu. yakin? Yakin banget karena kemarin saya itu udah interview di sini. Masa iya saya mau ngada-ngada ngomong kayak gitu sama Bu Siti ya? Iya, orangnya berarti udah ketemu ya? Maksudnya ciri-cirinya gimana? Cowok cewek kah? Iya cewek ya, yang cewek agak sedikit galak sih. Oh, galak. Iya gimana lagi, masa saya mau ngelawan, kan dia kan Iya juga sih, udah namanya kita karyawan di juga sini. butuh pekerjaan ya. Ya udah kita menurut aja. Tapi emang semua calon karyawan di sini yang mau interview, yang mau bekerja di sini, semuanya diminta 50 juta. Saya dengar sih iya. Tapi ya nggak tahu juga sih, saya kan juga masih belum keterima di sini. Iya Ya juga bentar sih. lagi masih mau ketemu sama karyawan yang menginterview saya lagi. Oh, aduh, kalau misalkan aku lanjut interview yang kedua nih, aku nggak punya uang 50 juta. Emang kamu udah nyiapin? Ya ada sih, tapi gak seluruhnya. Apa gara-gara saya kemarin kesini bawa mobil ya? Masa sih kayak gitu? Namanya juga kita cari kerjaan kan? Tapi nih ya, setahu aku kalau ada pemungutan liar seperti itu nih, bisa-bisa pihak perusahaan itu bisa menjebloskan dia dengan hukum. Iya nggak sih? Maksudnya Ya iyalah, itu kan namanya juga korupsi. itu udah di luar kebijakan kantor. Masa iya dia mau pemungutan liar kayak gitu? Itu kan udah nggak baik, itu kan udah nggak benar. Ya nanti mungkin kalau udah Selamat siang Bu, Pak. Ya, siang. Bentar. Ini karyawan yang kemana kan? Iya, saya calon karyawan di sini, Bu. Siapa namanya? Meme, Bu. Oh iya Meme. Terus ini siapa?
Bu, kenalin saya calon karyawan baru. Ini hari ini adalah interview yang pertama. Mau interview juga? Iya. Memangnya kamu sudah menjelaskan sama ini? Siapa namanya? Nama saya Siti. Iya, Siti. Oh, sih. Sudah Siti. jelaskan kepada Siti persyaratan apa saja Iya Bu. untuk masuk ke urusan ini? Ya, Sudah? saya sudah menjelaskan kepada Bu Siti kalau yang mau masuk di sini itu persyaratannya kita harus menyediakan uang 50 juta kan Bu? Pintar. Permisi ya Bu, saya tanya. Apa iya bayar 50 juta itu di awal? Oh iya, biar saya tegaskan kembali ya Bu Siti ya. Jadi untuk masuk ke perusahaan besar kita ini, Vano Entertainment, siapa sih yang nggak tahu? Jadi Iya. persyaratan awal yang harus dipenuhi selain surat lamaran pekerjaan, harus menyiapkan uang sebesar 50 juta tanpa kurang. Maaf ya Bu, Pak, bukannya di brosur itu nggak biaya bebas, maksudnya tidak ada pemungutan biaya apapun, tapi kok di sini malah ada bayar 50 juta ya? Itu kan udah kayak di luar kebijakan kantor. Biar saya jelaskan ya Bu. Di zaman sekarang itu kan nggak ada yang gratis ya, Ibu tahu sendiri. Untuk WC umum aja bayar kok 2.000. Masa Ibu mau kerja di tempat yang sebesar ini, tapi nggak dipungut biaya apapun? Wah, Tapi sebentar ya Pak, 50 juta itu adalah uang yang sangat besar, sedangkan kalau seperti kami tuh saya rasa saya nggak punya. Ya oke lah kalau mungkin 100.000 untuk biaya pendaftaran, mungkin map segala macam atau stempel, bulpen apapun itu oke saya terima. Tapi kalau ini 50 juta ya udah di luar nalar gitu Bu. Ini Bu Meme sanggup? Karena Bu Meme sudah bayar kan? Tapi kan saya belum bayar sepenuhnya Bu, kayak saya itu kan mau bekerja. Sudah. Bukan. Jadi masuk ke perusahaan PT Vano Entertainment ini, persyaratan yang harus dipenuhi itu wajib harus bayar uang 50 juta. Mohon maaf, saya bicara dengan siapa ya di sini? Maksudnya selaku apa di sini? Oh, saya kepala HRD dan ini asisten saya. Kenapa? Oh, kepala HRD. Yaps. Tapi apa saya bisa melihat ya peraturan, maksudnya 50 juta itu bisa Ibu serahkan sama saya, maksudnya. Hei, kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu tuh bertanya ini itu. Kamu loh di sini mau mendaftar sebagai karyawan. Tapi tampilannya udah kayak bos, omongannya udah kayak bos. Iya ngerti Bu, cuman kan saya ini masih nggak percaya atas 50 juta itu. Saya ingin ada surat terbuka yang bisa Ibu perlihatkan kepada saya, soalnya kan yang jelas-jelas saya tahu perusahaan di sini tuh sangatlah terkenal. Jadi nggak mungkin kalau misalkan calon karyawan itu sampai dimintain 50 juta. Pekerjaan sekarang itu susah. Yang mau masuk ke perusahaan PT Vano Entertainment ini banyak. Kalau kamu nggak mampu untuk membayar, ya udah, kita masih banyak kok Bu, karyawan-karyawan yang iya lain. saya memang nggak mampu bayar, tapi saya tuh hanya minta surat terbukanya Ibu. Maksudnya saya ingin melihat apakah benar memang calon karyawan di situ tuh dimintain uang 50 juta. Banyak cincong kamu yang mulai tadi ya? Bukannya saya banyak cincong Bu, cuman di sini kan bayangin Bu, 50 juta itu bukan uang yang kecil, bagi saya itu adalah uang yang sangat besar. Coba deh Ibu dan Bapak nih bayangkan, jika memiliki karyawan yang hanya bermodalkan uang, tapi IQ dia nggak nyampe, pikiran dia nggak nyampe, malah disuruh ini malah nggak tahu. Terus bagaimana kemajuan perusahaan Ibu? Pintar itu nggak penting di sini. Yang penting dia mampu untuk membayar uang awal, dia bakal dapat jabatan bagus, gajinya bakalan besar di sini. Bu, nggak bisa kayak gitu ya. Kalau misalkan Ibu pemungutan liar seperti ini, Ibu bisa dipenjarakan. Dipenjarakan maksudnya? Heh, kamu inget ya, semua karyawan yang mau mendaftar ke perusahaan ini, semuanya rela bersedia untuk membayar 50 juta, bahkan ratusan juta. Jadi kalau kamu gak siap untuk bekerja di perusahaan ini, mending kamu pergi out sekarang juga. Paham? Tapi Bu, ini nggak... udah. Uang 50 juta itu nggak sedikit. Berarti kamu hanya aja yang miskin. Kalau kamu miskin, tidak usah yang lamar kerja di tempat sebesar ini ya. Kalau kamu mau yang kerjaan gratisan, silakan, kan banyak kerjaan yang gratisan. Mulung contohnya, kan gratis. Ya Allah, ini udah keterlaluan Bapak ya. Bapak nggak lihat di sini tuh ada CCTV. Kalau misalkan Bapak ini bisa dipenjarakan terus gimana? Udah, kamu ya mending sana out. Bu Siti nggak apa-apa, Bu Siti. Pak Fajar nggak apa-apa. Bu Siti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Begini ketika saya tidak mengantor.
ini rekrutmen apa ring tinju di sini? Tadi dia keterlaluan, Pak. Oh ya, perkenalkan. Ini Bu Novi, pimpinan pusat. Ini adalah pimpinan saya. Perkenalkan, nama saya bukan Siti, nama saya Novi Agustiani. Dan kamu lihat di struktur dalam, itu adalah Direktur Utama Vano Entertainment. Bu Novi. Iya, yang kamu peras dengan uang 50 juta. Jawab. Saya tidak mau ngomong panjang lebar. Ini adik Karyadi, Karyadi teman saya. Saya sudah menanyakan semuanya terhadap dia. Dia memberikan informasi semuanya bahwa rekrutmen di sini itu tidak baik dan tidak jujur, tidak transparan. Yang bodoh bisa masuk, yang pintar bisa saja tidak masuk. Yang punya uang bisa masuk, yang tidak punya uang bisa saja tidak masuk. Ya kan? Berarti di sini kamu menciptakan peluang untuk semua karyawan berkorupsi. Iya kan? Paham maksud saya? Maksud saya adalah pertama masuk, kamu minta uang. Alhasil karyawan diterima. Ketika masuk ke sini, karyawan psikologisnya akan berpikir, saya harus mengembalikan modal karena saya sudah menyogok di sini. Bukan karyawan yang baru bukan berpikir saya harus bekerja di sini, saya harus mapan di sini, saya harus siap bekerja di sini, saya harus memajukan perusahaan di sini. Tidak. Pikiran karyawan yang pertama adalah saya harus menggerogoti uang-uang yang ada di sini. Karena saya sudah murahkan modal untuk saya masuk sini. Berarti kalian berdua ini hasil sogokan masuk sini ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya sudah berniat bahwasanya kalau ketahuan kalian memang benar-benar melakukan hal yang seperti ini hal kejahatan. Dan saya bisa melaporkan kalian berdua. Jangan, Pak, Jangan dilaporkan, Pak. Berapa orang yang kalian sudah peras? Berapa orang yang sudah kalian minta? Ini baru pertama kali, Pak. Kalian sudah membuat malu perusahaan saya terhadap citra-citra karyawan-karyawan yang baru. Bu Novi, saya akan mempersiapkan surat pemecatan secara tidak terhormat buat mereka. Oh, bagus. Kamu adiknya Karyadi, Iya. ikut saya ke ruangan. Pak, Jadi jangan. selama saya tidak ngantor, selama saya cuti, begini kelakuan kamu. Kamu cuma main kipas seperti mainan kipas anak kecil seperti ini. Pak, maafkan kami, Pak. Ayo adik Karyadi. Permisi, Bu Novi. Bu Novi. Dan jangan berharap kalian bisa keterima di perusahaan lain karena nama kalian udah di blacklist. Bu, kita mohon maaf Bu sebelumnya Bu. Sebesar-besarnya, Bu. Kami Dan saya nggak segan-segan untuk melaporkan kalian karena kalian sudah berani membuat kecurangan dan korupsi di perusahaan saya. Bu, kami mohon jangan laporkan kami, Bu Novi. Kami Bu. benar-benar minta maaf. Siapkan baju oranye kalian. Aduh, Bu Novi. Bu, maafkan kami Bu. Bu Novi. Pak Sony ini gimana? Gimana? Saya tidak mau dipenjara. Kita sudah dipecat, kita sudah kehilangan semuanya. Pak Sony gimana? Lebih baik kita Atau kita kabur aja ya. keluar kota, keluar negeri.